Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat siang, buat siswa kelas 11 TKR 1 dan TKR 2. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada kalian dimanapun berada, karena pada saat ini kondisi masih pembelajaran daring, ya. Jadi tetap Anda gunakan prokes, protokol kesehatan COVID-19, karena kita nggak pernah tahu COVID itu berada di mana. Yang penting kita selalu melaksanakan prokes sesuai yang dianjurkan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan di air yang mengalir. Ya. Kemudian jangan lupa semangat terus berolahraga biar imunnya meningkat. Baik, dalam kesempatan kali ini para siswa dan siswi SMK Triasipa Teknik Kedokteran Ringan, khususnya di pembelajaran PMKR kelas 11, ya. Pembahasan kali ini kalau kita kaitkan dengan alat ukur, ya termasuk pengukuran juga. Tapi kalau kita kaitkan dengan fak engine, berarti mengenal komponen part engine dan fungsinya. Tapi kita akan penggabungan, ya, baik di pemahaman, pemantapan alat ukur dan cara kerja engine sesuai dengan komponen-komponen yang ada di komponen engine, ya. Tapi baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena pembelajaran kita mulai dengan berdoa bahwa kita hanya berikhtiar dan berusaha. Kalau kalian paham dan bisa dan menjadi pintar luar biasa, itu bonus, ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pembahasan kali ini di dalam proses pembelajaran, ya, ini perlu kalian pahami bahwa belajar tidak asal belajar, tapi harus dipahami dan menggunakan logika atau logik, ya. Untuk memahami pembelajaran, kita harus pakai SOP, ya. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur, ya. Tapi SOP ini disesuaikan, ya, dengan apa yang kita akan praktekkan atau kita pelajari. Maka pakailah standar urutan kerja, ya. Dipastikan kalau udah pakai standar ini tidak begitu jauh keluar dari sistematika kita memahami proses dan cara kerja, ya. Kemudian di dalam standar urutan kerja, ya, tentu harus ada identitas, ya.
Kalau di industri sekali biasanya hitungan pertama itu adalah departemen, karena kita di sekolah ya, departemennya teknik kendaraan ringan ya. Kemudian seksi ya, mungkin kalau saya pengajar ya, kalau kalian belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar ya. Kemudian juga harus ada nomor SOP ya, ini materi SOP nomor berapa ya. Kemudian ada tanggal itu pada hari ini ya, hari ini. Kemudian nama proses, kita akan melakukan proses apa di dalam proses pembelajaran ini ya. Oke, berarti kalau kita mengukur ya, kita prosesnya merupakan atau pengukuran ya. Kemudian ada kode proses ya, jadi di dalam dokumen itu penting sekali ya, sehingga kita nggak ngawur belajar itu, bahasa belajar ya. Kemudian pekerjaan ya, berarti pekerjaannya apa yang akan dilakukan di alat ukur ini ya, misalkan vernier kaliper atau jangka sorong ya. Kemudian peralatan jelas jangka sorong ya. Kemudian harus ada dokumen pendukung ya. Nah, nggak seperti biasanya kalau kita pakai standar operasional prosedur, itu harus ada perangkatnya, ada administrasi ya. Dokumen pendukungnya apa gitu kan ya. Kemudian status dokumen ya, jadi tadi ada saya jelaskan ya beberapa item urutannya. Oke, kemudian di dalam pelaksanaan ya, contoh item pertama ada urutan nomor ya, jadi nomor itu poin 1, 2 sampai sekian. Kemudian ada urutan proses ya, urutan proses berarti pertama adalah item nomor 1 adalah benda kerja. Kemudian setelah itu kita harus ada quality insurance ya, ada Q, kemudian ada S ya, ada quality, ada safety. Tentu di dalam quality dan safety itu berarti ada faktor, kemudian ada poin penting. Ini tidak bisa diabaikan ya, sehingga tidak melakukan kesalahan ya. Kemudian tentu kalau ada faktor, kemudian ada poin penting, tentu harus ada alasan ya. Setelah ada argumen alasan, tentu harus dilengkapi dengan ilustrasi ya. Jadi pahami para siswa ya, dan siswi di dalam pembelajaran menggunakan standar operasional prosedur seperti itu. Jadi kalau kalian membiasakan belajar seperti itu, gampang kalau terjadi kesalahan ya, karena kita akan cek lagi di akhir di refleksi ya, pasti akan ketemu permasalahan-permasalahan yang tidak sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna ya. Kemudian ya urutan proses ya, berarti tidak hanya satu ya, tapi step by step, satu demi satu. Begitu juga dengan analisanya faktor, nanti poin pentingnya apa, dan alasan serta ilustrasi ya. Seperti yang saya dokumentasikan seperti ini ya, ada
bisa lihat ini sebuah sampel, jadi Anda bisa lihat di layar kamera ya. Jadi Anda belajar harus menggunakan SQs, quality, accepting, dan quality. Mudah-mudahan Anda bisa memahami sesuai dengan referensi standar industri. Artinya apa? Kalau kalian sekolah ya tidak punya tujuan untuk bekerja nanti di industri atau wirausaha, ngapain ribet-ribet Anda sekolah? Lebih baik duduk manis di rumah, nggak usah ikut pembelajaran ya. Tapi bukan itu yang diinginkan ya. Anda belajar di sini sesuai dengan standar kebutuhan industri. Anda belajar di sini kalaupun tidak ingin ke industri, menjadi wirausahawan, memiliki sebuah karya dengan keterampilan life skill yang dimiliki. Baik, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, ya, seperti kalian lihat di belakang saya, coba siapa yang bisa menerka, ya, dengan insting dan nalurinya, ya. Saya perlihatkan di sebelah sini ya, di belakang saya itu ada part engine, namanya piston atau server ya, tuh ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang mesti pahami ya. Baik, kita lihat saja sebenarnya di belakang saya itu ada apa ya. Ya, oke. Seperti yang terlihat ya. Oke, ini adalah bagian dari part engine ya. Ini komponen utama yang ada di blok engine. Karena engine itu terdiri dari 3 komponen utama. Ya, ada bagian kepala silinder yang ini ya, saya angkat ya. Oke, ini ada bagian kepala silinder seperti yang terlihat di sini, ada komponen mekanisme katup ya. Kemudian di bagian dalamnya ini headnya, ruang chamber kompresi yang mana tempat terjadinya pembakaran, ada katup in dan katup X serta busi ya. Kemudian ada lubang-lubang, ini memang tanggal jaket ya, tempat sistem pendingin ya. Baik, kemudian nanti di atasnya ini ada bagian komponen penggunaan mekanisme katup yang sudah tidak aktif lagi. Untuk komponen konvensional ini adalah rocker shaft ya. Rocker shaft ini ya, ini di mana tempat menggerakkan mekanisme katup ya. Jadi untuk yang konvensional, para siswa ya ini harus paham ya fungsi dari rocker shaft ini ya. Karena ini bisa bekerja dengan baik ya apabila setelan katupnya itu juga baik sesuai dengan standar. Karena di rocker arm inilah ya penyetelan mekanisme katup khususnya yang konvensional ya, yang bukan PPTI, sekali lagi konvensional yang bukan PPTI ya, yang mana ini akan berhubungan ya
dengan geraknya mekanisme katup yang tadi, ya, buka tutupnya katup pada saat langkah hisap, pada saat langkah buang, ya, karena mereka bekerja hisap dan buang. Pada saat langkah kompresi dan usaha mereka diam, ya. Baik ya, saya akan jelaskan dulu ya. Rocker sub ini tempat kedudukan rocker arm, ya. Nah, yang ini dipasang pada kepala silinder, ya, dipasang kepada kepala silinder. Kemudian rocker sub ini perhatikan ya, di setiap masing-masing rocker arm ini ada ada lubang oli, ya. Oke, ada lubang oli, ya. Nah, contoh yang paling ujung nih, ya. Ini ada lubang oli, ya. Nah, setiap rocker arm itu memiliki lubang oli. Untuk apa tujuannya? Untuk memberikan pelumasan, ya. Sebab ketika rocker arm ini bekerja, ini akan gerakannya sangat cepat sekali, ya. Kemudian ini ada gas kompresi, ya. Tujuannya untuk apa gas kompresi? Supaya tidak goyang pada saat melakukan langkah buka tutupnya katup, ya. Kemudian di sini di paling ujung ini ada pegas pengunci. Artinya apa? Supaya tidak lepas, ya. Kemudian pertanyaannya, dari mana minyak pelumas itu bisa masuk ke jalur rocker sub, ya. Bapak perhatikan, ya, makanya ketika kalian membongkar bagian mekanisme katup, perhatikan bahwa gak boleh salah, ya, gak boleh salah, karena di sini ini ada lubang oli yang dari kepala silinder. Kepala silinder itu dari blok mesin. Blok mesin itu dari pompa oli, ya. Jadi harus tahu, ya, berapa SAE yang dipergunakan untuk oli mesin. Oli mesin, ya, ini banyak merek atau brand, mau Pertamina, mau yang lainnya, ya. Tapi fungsi oli mesin ini cukup penting sekali, karena dampaknya luar biasa sekali apabila oli mesin pompa oli tidak berjalan, ya. Dalam hitungan menit saja atau detik saja engine akan ngejim atau macet, ya. Berarti penyebabnya dari mana, ya? Penyebabnya dari dampak gesekan yang menghasilkan panas, terjadi overheating, sehingga komponen itu terjadi pemuaian. Akhirnya satu sama lain mengembang, dan secara logika jelas dia akan macet. Kenapa? Standar toleransi daripada VAT ini nggak boleh clearance-nya 0,2. Jadi nggak boleh panas yang berlebihan. Walaupun engine mesin dilengkapi oleh sistem pendingin, ya, pendingin air. Makanya di blok engine itu tidak ada sirip-sirip, beda dengan sepeda motor, ya. Jadi kita harus tahu, ya, fungsi daripada minyak pelumas tidak hanya sekedar memberikan pelumasan, juga sebagai pendingin, juga sebagai pembersih, ya. Juga harus tahu standar viskositasnya atau SAE-nya. Kalian tahu berapa SAE untuk oli mesin? Ya, siapa yang bisa menjawab, saya ajukan jempol. Anda luar biasa, ya. Kita harus berani, ya. Saya berada di studio podcast SMK Triasipa nih, ya. Saya berada di studio podcast SMK Triasipa. Bagi kalian yang ingin podcast, punya bakat dan silakan, ya, datang ke SMK Triasipa.
untuk memberanikan diri dan berlatih. Tanpa latihan, tanpa belajar, maka Anda tidak akan bisa mewujudkan cita-cita Anda. Betul? Pasti betul ya. Karena butuh mental. Belajar juga butuh mental, kemudian butuh kesabaran dan ketabahan dan mau ya. Sehingga membangun suatu kecerdasan yang benar-benar hasil sendiri dengan belajar yang tekun, yang rajin ya. Pasti lambat laun juga Anda akan terbangun nalurinya. Tapi jangan lupa ya, tetap selalu berdoa dan memohon, karena kecerdasan dan kepintaran bukan milik kita. Baik ya, saya akan lanjutkan ya. Ini yang dibahas tadi adalah komponen mekanisme katup ya. Oke, saya ambilkan sebuah katup ya. Oke, nah katup ini seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, nih ya, bahwa katup itu ini harus mampu menahan kompresi ya, dan tidak boleh bocor ya. Makanya bagian komponen katup itu yaitu ini adalah batang katup. Nah, kalau di dalam prinsip pengukuran, maka ini bisa terjadi keausan ya, maka harus dilakukan pengukuran ya. Basic yang sangat dasar bisa Anda menggunakan vernier caliper ya. Oke, Anda sudah tahu vernier caliper ya. Oke ya, saya ambilkan vernier caliper. Oke, ini sebuah vernier caliper ya. Vernier caliper yang mana harus tahu fungsinya dong. Ya, vernier caliper itu untuk apa sih? Masa anak SMP nggak bisa ya? Ini saya ulas lagi ya di alat ukur ya. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus kalibrasi dulu ya. Kalibrasi ya. Kalibrasi artinya ya, kita cek alat ukur ini ya. Nah, vernier caliper ini memiliki standar ketelitian 0,05 ya. Jadi 0,05. Untuk apa itu? Untuk skala non-use ya. Skala non-use itu nih ya, yang ada di rahang geser ya. Ini rahang geser. Nilainya 1 garis 0,05 ya. Kemudian skala utama ya, skala utama. Skala utama nih adanya di daerah ini ya. 1 garisnya nilainya 1 mili ya. Karena adalah prinsip pengukuran itu adalah selisih perbedaan jarak ya, selisih perbedaan jarak ya. Kemudian ya, nih kita kalibrasi, maka Anda lihat ya, di sini tidak boleh ada celah ya, ada celah. Berarti kalau ada celah di sini, berarti ini dipastikan jangka sorong sudah tidak standar ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, kemudian tanda 0 di sini ya. Tanda 0 di skala vernier dengan skala utama itu harus tepat, tidak ada selisih, berarti belum terjadi nilai pengukuran ya. Belum terjadi nilai pengukuran. Karena apa? Belum ada pergeseran ya. Karena pengukuran itu adalah selisih jarak ya. Kemudian ini mengunci ya, mengunci ya, ini untuk menggeser nih ya. Kemudian yang bagian atas ya, ini berfungsi untuk mengukur
diameter, siapa yang tahu? Diameter luar atau diameter dalam? Boleh Anda jawab ya. Kita quiz dulu ya. Quiz dulu. Nanti kalau Anda benar berarti Anda ada dapat menilai sendiri ya. Dapat menilai sendiri ya. Oke. Ya, bagi kalian yang di rumah nih ya, saya refleksi dulu ya. Ini yang bagian atas, coba Anda jawab ya, Anda catat. Ini untuk mengukur apa? Pertanyaan saya ini untuk mengukur apa? Ya, diameter apa? Kemudian yang bawah ya, ini untuk mengukur diameter apa? Ya, ada yang dijawab? Oke. Kemudian yang ini, yang runcing ya, untuk mengukur apa? Oke, udah dijawab. Baik, kita koreksi. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Ya, jadi Anda sudah bisa menilai dengan sendirinya. Ya, oke, gak bisa nyontek ini. Ya, perhatikan ya. Yang pertama adalah yang kita bahas ini adalah untuk mengukur, jawabannya benar nggak? Pengukuran diameter dalam. Ya, contoh ya, saya ilustrasikan ini sebuah spidol ya, ini punya lubang ya, kita ukur berapa diameternya. Iya, perhatikan ini harus presisi tengah-tengah ya. Oke, harus presisi tengah-tengah ya, benar kan? Untuk mengukur diameter dalam. Oke. Ya, kemudian kita kunci. Kita kunci. Oke, ya, kita kunci. Oke. Seperti yang terlihat ya, kalau Anda lihat pada layar kamera ya, pertanyaan saya cukup mudah. Ya, berapa nilai alat ukur ini untuk diameter spidol? Ya, perhatikan baik-baik. Saya dekatkan ya. Silakan dijawab ya. Berapa nilai diameter lubang spidol? Oke, lihat skala utamanya berapa? Skala Nonius, kemudian nanti jumlahkan ya. Oke, berapa nilainya? Anda sudah jelaskan ya tadi ya, silakan Anda hitung ya. Ada berapa garis di skala utamanya ya, di skala utama nih ya. Kemudian ada berapa garis di skala Nonius atau Vernier ya. Ini langsung ujian ini namanya ya. Belajar kok hebat jadi bisa langsung ujian ya, luar biasa. Ya, kalau Anda paham pasti Anda bisa jawab. Kalau tidak paham berarti Anda tidak akan menjawab pertanyaan ini. Ya, oke. Jadi prinsip pengukurannya ya, skala utama ditambah skala Vernier atau skala Nonius, itulah hasil penjumlahannya. Ya, skala Nonius itu punya nilai 0,05 ya. Skala utama punya nilai 1 mili, 1 garis 1 mili. Tinggal Anda lihat ya, di skala Vernier ya, di garis keberapa dia berhenti ya. Kalau tepat di skala utama berarti nilainya nilai langsung gitu ya. Tapi kalau ada selisih perbedaan, tinggal kalian cari yang segaris. Kemudian Anda hitung, tinggal kalikan 0,05 ditambahkan dengan nilai skala utama. Itulah jawaban yang benar. Ya. Tuh. Ya, jadi sama saja. Kalau ini diameter lubang ya, untuk mengukur diameter lubang
Berarti kalau ini untuk mengukur diameter dalam, ya. Diameter luar ya, sorry ya, diameter luar, ya. Nilainya kan sama, ya, antara diameter dalam dengan diameter luar. Kemudian pasti panjang kedalamannya pun sama, ya. Jadi Anda di sini kalian pada saat melakukan pengukuran ini, kalau nilainya berhenti di sini, berarti nilai diameter luar, diameter dalam dengan kedalaman itu punya nilai yang sama, ya. Dan dijawab, oke, ya. Mudah-mudahan Anda bisa saya kasih formula. Berarti skala utama ditambah skala nonius, ya. Itulah hasil dari pembacaan PNR kaliper. Tinggal nanti skala utamanya menunjukkan nolnya di garis keberapa, kemudian skala PNR di berapa garis, cari yang segaris, kemudian kalikan dengan 0,05. Ya, maka skala utama ditambah skala nonius itulah hasil pembacaan. Ya, oke, diantaranya. Ya. Kemudian saya ilustrasikan lagi untuk mengukur diameter luar. Nih, diameter batang katup, ya, diameter batang katup, ya. Kenapa harus diukur? Karena bisa terjadi keausan antara busi katup dengan diameter batang katup, ya. Oke. Kemudian ini adalah pegas kompresi. Pegas kompresi ini cukup penting sekali karena dia harus mampu menutup rapat supaya tidak terjadi kebocoran kompresi, ya, baik pada saat langkah isap ataupun langkah kompresi ataupun langkah usaha terjadinya pembakaran ataupun langkah buang. Maka ini harus diukur, ya. Oke, diukur berapa panjang dari diameter pegas kompresi, pegas, ya, pegas katup, ya. Ini secara keseluruhan nanti analisis, ya, standar tertinggi berapa, terendah berapa, kemudian nanti Anda pasti tahu, ya, kalau dia lebih pendek dia sudah lemah, ya, berarti pegas ini sudah tekanannya kurang, ya. Kemudian tidak hanya itu, ya, kita perlu melakukan cek, ya, penggantinya udah berubah atau belum, ya. Caranya kita cek, ya, kerataan. Nah, ya, oke. Ini saya berada di meja perata, ya. Kebetulan ini dari granit, ya. Jadi kita geser-geser pak juga presisi, ya. Oke, kita cek, lihat, ya, perhatikan sama kalian. Ini khususnya ini kelas 3 ini yang sering melakukan oper dulu, ya. Halo, saya sapa dulu, ya. Ini selamat siang untuk siswa-siswi kelas 12 yang berada di rumah, ya. Pada kali ini saya sedang memberikan materi pengenalan part engine di kelas 11. Oke, lihat, ya. Ini siku, ya. Siku itu mempunyai sudut apa? 90 derajat. Pastikan bahwa sudut siku itu 90 derajat. Apabila, ya, posisi, oke, saya lepas, ya. Posisi siku dengan pegas ini tidak simetris, berarti sudah terjadi perubahan struktur pegas, ya. Kita cek, ilustrasikan, ya. Ini harusnya kan menempel rata, ya. Oke, ya, perhatikan. Oke, lihat, ya. Perhatikan. Ini di bagian celah ini sudah ada perbedaan, sudah tidak simetris. Pasti dipastikan bahwa pegas ini sudah tidak standar lagi, ya. Nah, berarti part ini
harusnya digimanakan? Apakah bisa diperbaiki? Siapa yang bisa? Kalau tidak bisa ya berarti harus diganti. Ya, karena ini cukup penting. Ya, kita cek. Ya, kita putarkan perlahan ya. Kemudian kita harus memegang alat ukur. Ya, namanya thickness atau pending kaliber. Jadi berapa celah kerenggangannya? Ya. Nah, kemudian lihat di buku referensi berapa standar yang diizinkan. Ya. Tuh. Nah, contoh ini nempel ya. Nah, ini nempel. Tapi bidang yang sebelah sini ya, ini tidak nempel. Ya, berarti pegas ini sudah terjadi perubahan struktur. Ya. Apakah layak pakai? Tentu tidak. Ya, tidak, karena pegas ini dipasang pada kepala silinder. Ya. Kemudian ditahan pegas, penahan pegas satu. Ya. Kemudian temper. Nah, kalau ini dipastikan rata enggak tekanannya. Secara logika berarti tekanannya tidak rata. Ya. Jadi hati-hati ketika kalian memeriksa part engine per part ya. Makanya kita harus ada kode serial number untuk menggunakan pemeriksaan part engine ya. Oke. Pegas ini bisa rusak, bisa. Ya. Kemudian kartu ini bisa rusak, bisa. Apabila tidak maintain melakukan perawatan pergantian minyak pelumas ya, karena ini akan bergeser busi kartu ya. Kemudian apabila penyetelan sistem pengapian konvensional tidak tepat, terjadi detonasi ya pada saat terjadinya langkah besar. Saya review sebentar. Bagi kalian kelas 11, kelas 12, apa yang dimaksud dengan detonasi? Ya, ini untuk apa? Untuk gasolin. Apakah terjadi di oil? Diesel bisa. Dan kasus seperti itu adanya di mana? Sudah jawab? Ya, ya. Apakah benar jawaban Anda? Ya, jawabannya yaitu penyetelan sistem pengapian yang tidak tepat. Ya, tidak sesuai dengan TOP atau TOP. Ya, karena faktor hidupnya engine itu didukung oleh 3. 1, bahan bakar. Ya. 2, adanya kompresi dan tidak bocor. Ya. Tuh. Ketiga, adanya letikan bunga api listrik. Ya, itu sih. Itu dengan waktu timing yang tepat di waktu yang sama. Ya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Prinsip kerja mesin 4 langkah. Prinsip kerja mesin 4 langkah yaitu terdiri dari 4 langkah. Tahap pertama adalah langkah hisap, yang mana langkah hisap ini ya. Ini komponen apa ini? Coba komponen apa? Ini piston ya. Piston. Yang ini pen piston. Terus ada klipnya. Ini namanya connecting rod. Dipasang di poros engkol ya, atau transak ya. Oke. Pada saat langkah hisap bahwa piston itu berada di TMA. TMA itu di titik mati atas, dilihat paling atas ya. Kemudian sebelum saya jelaskan bahwa piston ini memiliki ring ya. Yang pertama adalah ring kompresi, tepatnya di sini ya.
kemudian ring kompresi 1, kompresi 2, kemudian ring oli dan expander. Ya, ini berada di inner atau cylinder. Apakah ini bisa terjadi kausan? Bisa, apabila terjadi abnormalitas sistem apa? Sistem pelumasan. Ya, makanya di sini ya, ini di bagian ring oli di ring expander ini di cutting, ya, ini seperempat di cutting. Ya, kalau ininya chamber, ya, berarti ini dibor, ya. Dibor. Untuk apa? Untuk memberikan sistem pelumasan pada ring oli dan apa? Dan inner atau cylinder. Ya. Kemudian di bagian dalamnya, ya, tempatnya connecting rod dan pen, ini ada celah, ada lubang, ya. Ini ada lubang. Ya, ini untuk oli, ya, untuk oli. Nah, ini diameternya, ini lubang drillnya, bornya, ya, ini sekitar 0,4 ya, 4 mili ya, 4 mili untuk celah olinya, ya. So. Kemudian di connecting juga kalau kita buka ini ada lubang ya, jadi sangat perhatikan, ya. Kemudian pemasangannya nggak boleh salah ya. Ini ya, ini kalau salah ini bisa berbenturan ini, ya. Dimana posisinya, tempat, buka mekanisme batu, ya. Kemudian Anda tanda topnya, ya. Ini harus apabila Anda menemukan piston, ya. Kalau ada tanda panah berarti dia menghadap ke depannya mesin, ya. Jadi ada sistematika tersendiri ya untuk di pemasangan part engine. Ya, tidak hanya sekedar mengenal komponen, tapi kita juga menambah materi dengan fungsi dan tanda pengodean pada part engine. Ya, oke, ya. Pada saat langkah isap, ya, pada saat langkah isap ini piston, misalkan ini di PMA, dia akan turun ke bawah, ya, oke. Berarti terjadi kevakuman di dalam silinder, kemudian mekanisme batu bagian ini terbuka, maka terhisaplah udara dari luar, yang masuk ke filter, masuk ke karburator. Nah, berbicara bahan bakar, bahwa ketika udara masuk ke karburator, maka di karburator, ya, bahan bakar yang disediakan di ruang pelampung, ya, itu akan terbawa oleh udara masuk melalui intake manifold. Karena apa? Karburator dirancang sedemikian rupa, ya, karena pada prinsipnya udara masuk ke filter air leader, ya. Kemudian jalur venturi, ya, di jalur venturi itu ada lubang saluran ke bagian pelampung bahan bakar. Maka apabila sebuah bejana diisi liquid, kemudian ada saluran, kemudian ada udara melintas, maka liquid itu sedikit demi sedikit akan terbawa oleh hembusan udara yang melintas. Dirancang di mana? Di venturi primer dan sekunder. Jadi bagi kalian yang sudah mempelajari sistem bahan bakar, karburator, pasti ngerti, ya. Bagaimana sih campuran udara bahan bakar bisa masuk ke dalam silinder? Ya, dari mulai bahan bakar ditampung pada tangki bahan bakar, ya, kemudian disalurkan melalui pipa elemen, ya, menggunakan filter dulu disaring, kemudian ke pompa, baik menggunakan pompa mekanik atau membran ataupun elektrik, ya, masuk ke
bagian karburator ya, kemudian masuk melalui jalur pelampung yang terlebih dahulu ada masuk ke jalur needle valve dan pelampung. Pelampung ini berfungsi untuk mengatur apa? Mengatur jumlah bahan bakar yang masuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, makanya penting harus adanya bahan bakar. Ya, nah itu di langkah hisap ya. Berarti kalau dari TMA ke TLD berarti poros senggol ini bergerak hanya setengah putaran. Ya, jadi satu stroke itu setengah putaran. Berapa satu setengah putaran poros senggol? Udah bisa menemukan jawabannya. Oke, itu langkah hisap. Ya. Oke, pada saat langkah hisap berarti piston bergerak dari TMA menuju TB yang di dalam ruang silinder, sehingga udara dengan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, ke dalam silinder, mekanisme pelapuknya terbuka. Pada saat langkah kompresi berarti piston bergerak dari TB menuju TMA, ya, sehingga udara dengan bahan bakar tadi yang dipadatkan dan menjadi panas, ya. Pertanyaannya berapa untuk melanjutkan langkah kompresi ya, persegolnya berputar lagi setengah putaran ya. Jadi dari hisap ke kompresi berarti itu adalah satu putaran penuh persegol. Berarti berapa derajat ya? Oke, bagaimana dengan mekanisme katup? Mekanisme katupnya dalam kondisi tertutup, karena kita bisa lihat, perhatikan ya. Kalau saya ilustrasikan gerakan ya mekanisme katup dengan gerakan poros senggol ya yang berada di sini ya. Oke ya, ini berada di silinder, di dalam ruang silinder. Saya nggak bawa blok intinya ya. Kemudian putaran poros senggol dihubungkan melalui rantai tanki ya, rantai tanki ini ya. Oke, rantai tanki ke poros camshaft ya, dari crankshaft ke camshaft melalui rantai tanki ya. Kemudian menggerakkan mekanisme katup yang dilengkapi dari mana sih gerakannya ya, di camshaft. Di sini ada penggerak mekanisme katup namanya cranking ya. Nah, khususnya yang menggunakan teknik cam ya, maka nggak boleh sembarangan untuk memasang rantai tanki ya. Kenapa nggak boleh sembarangan ya? Karena di sini ada tanda topnya ya, ada tanda potongannya. Saya putaran dulu ya. Bagaimana di mana ada tanda topnya ya. Oke, saya akan ya, perhatikan di layar kamera Anda ya. Ini yang kelas 11 yang sekarang sedang overhaul engine ya, yang sedang overhaul engine, perhatikan ya. Karena kalian kemarin di dalam bongkar part engine V6 Fortuner VVTi ini tidak menjadi catatan kalian karena di sana di engine V6 Fortuner ya, rantainya ada 3 rantai. Ini yang sangat sederhana, produk Toyota. Fortuner juga sama yang kalian bongkar yang 6 silinder jenis V
itu masih belum SOP ketika membongkar, ketika membongkar, karena tanda-tanda top ini tidak diperhatikan. Contoh di sini di gear crankshaft itu ada titik, ya berarti itu ada tanda top yang tidak boleh dilanggar, ya maaf, artinya harus tepat, ya. Kemudian di gear crankshaft atau power cycle itu ada tanda titik juga. Nah, antara titik ini dengan titik ini harus tepat. Jadi kalau diilustrasikan, ketika tanda titik dengan tanda titik ini bisa berada di posisi TMA, ya, di posisi TMA, ya, untuk apa? Mengadakan awal kaisar. Kemudian mekanisme kaku, kalau Anda perhatikan, ini bagian penduknya itu dalam posisi rata, berarti tidak bekerja. Berarti kartu ini dan kartu E itu tertutup, ya, karena belum mulai proses, ya. Oke, tanda di sini tepat, ya, kemudian tepat, kemudian jumlah rantainya, ya, kemudian tentu ini tetap bagian dalam, tapi tetap untuk ini yang overfull, ya, yang overfull nih. Oke, untuk kelas level overfull nih, ya, untuk kelas level overfull, ya, kelas 3 yang sekarang melakukan proses pengukuran, kelas 2 pengenalan tata engine, ya, top ada 2, ya, top bagian dalam dan top bagian luar. Oke, nah perhatikan, ya, ini cover timing, ya. Jadi kalau sudah dipasang rapi, maka untuk mengetahui kondisi di dalam, maka di sini dipasang tutup cover timingnya. Perhatikan, ya. Di sini ada derajat pengambilan, ya. Oke, ya. Lihat di kamera, ya. Di sini ada garis-garis. Di sini ada 0, 10, 20, di 0 ada titik 2, ya. Artinya apa? Saat pengapian 10 derajat, ya. Saat pengapian 10 derajat harus tepat berada di tanda top, ya. Artinya apa? Ketika kita akan setting sistem pengapian konvensional, kalau sudah posisinya tepat seperti ini, semua sudah dipasang, ya, ini baru dipasangkan. Berarti kita bisa cek bagian dalam di sini, ya. Kita nggak usah bongkar, ya. Jadi kalau top 1, ya, berarti kondisi silinder nomor 1, ya, satu bagian in dan egg-nya dalam kondisi bebas, berarti tidak ada penekanan pegas kompresi, ya, pada pegas pegas katup, ya. Karena apa? Ya, perhatikan di sini di bagian fan loop, ya, ketika posisi piston dalam PMA, di sini silinder nomor 1 bagian fan loop pada camshaft ini tidak ada proses penekanan mekanisme katup. Berarti dalam kondisi bebas, katup in dan katup X tidak bekerja, berarti bisa dilakukan penyetelan, ya. Oke, kemudian perhatikan, ya. Nah, di silinder nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, perhatikan. Di sini ada fan loop yang menonjol, yang naik ke atas. Berarti ini fan loop yang tidak bisa dilakukan penyetelan, ya. Tidak bisa dilakukan penyetelan. Jadi tandanya bisa disetel kalau di bagian dalam
ini dalam kondisi bebas, berarti pendulumnya bukan di titik angkat tertinggi, ya, bukan di titik angkat tertinggi, ya. Karena lawan taknya silinder nomor 4. Jadi sebenarnya kita harus bisa baca ya, tanpa walaupun sudah tertutup mesin ya. Kalau kita sudah memahami kondisi daripada camsharpnya sendiri ya. Jadi walaupun sudah dibongkar, kita tahu ya, oh dia silinder nomor 1 posisi seperti ini. Logikanya kita udah tahu, oh silinder nomor 1 dalam kondisi top ya, bisa dilakukan penyetelan. Kemudian bagaimana dengan silinder nomor 2, bagaimana dengan silinder nomor 3, dan silinder nomor 4 tidak bisa dilakukan penyetelan ya. Nomor 2 berarti ada sesuatu, nomor 3 berarti ada sesuatu ya. Jadi apa? Tingkat ketelitian kalian mengenal part engine. Makanya perhatikan ya, part engine ini. Sebab sebenarnya cara kerja mesin itu bisa diilustrasikan ketika Anda membongkar part engine. Ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, nanti ini dilakukan pengukuran ya, tinggal pakai loop ya. Kemudian kalau ini sebenarnya harus pakai mikrometer ya, standar ketelitian. Anda sudah belajar mikrometer ya, nanti kita pelajari lagi refleksi untuk pengukuran part engine ya. Kalau orang sudah tidak asing lagi ya, ini dari TI ya, dia tes indikator untuk mengukur pengukuran out ya. Baik, kita akan bahas materi dulu ya, tidak kosong, kemudian pengenalan komponen. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua supaya Anda paham ya, kok bisa hidup ya engine-nya. Langkah kedua adalah langkah kompresi ya. Di dalam langkah kompresi ya, ini yang mana piston ini ya, nah apa bedanya ya, apa bedanya di sini? Kalau di sini ini sedang langkah pisah ya, karena dia mau turun ke bawah. Kalau di sini, posisi di sini dia sudah melakukan langkah pisah, karena akan melakukan langkah yang kedua, langkah kompresi ya. Oke, saya bisa ilustrasikan ya, sangat sederhana sekali ya, perhatikan kalian ya. Tapi kalau tidak sempurna ya hafal aja ya. Oke, contoh ya, ini gerakan daripada piston ya, gerakan daripada piston sendiri. Oke, sorry di sini ya, ini saya tidak mengilustrasikan saja. Ya, nah ini akan karena ini stamnya di blok ya, tapi pada prinsipnya Anda tahu, ketika di sini berarti ini ada di titik puncak TMA. Ketika piston generator analisa ini dia berada di TMB. Nah, jadi lihat posisi ransatnya ini ada di bawah, karena dia bergerak hanya setengah putaran. Pada saat langkah kompresi ya, dia dari bawah menuju ke atas, berarti berada di puncak paling atas ya. Oke,
langkah kedua adalah langkah kompresi, yang mana piston bergerak dari TMB ya menuju TMA ya. Jadi terjadi pemadatan antara udara dengan bahan bakar ya. Kemudian mekanisme atau in dan X-nya tertutup sehingga campuran udara bahan bakar menjadi padat dan panas ya. Kemudian, apa sih hubungannya dengan tanda teknik di sini? Ya, hubungannya. Nah, di tanda teknik di sini ada 10 derajat. Nah, di akhir langkah kompresi, ya, itu menuju langkah usaha. Di 10 derajat musim mematikan bunga api listrik. Jadi udara dengan bahan bakar yang sudah dipadatkan di dalam ruang silinder diberi letikan bunga api listrik dari busi di kepala silinder, maka terbakarlah campuran udara dengan bahan bakar di dalam ruang bakar di chamber kompresi ya, sehingga terjadilah ledakan dan menjadi daya dorong piston dari TMA ke TMB ya. Itulah langkah usaha yang menjadikan output tenaga mesin sendiri. Mekanisme satu bagian I dan E itu dalam kondisi tertutup. Jadi bagi kalian ya, nih kalau menyetel sistem pengapian memasang distributor itu harus tandanya di tanda 0 ya, 0 di tanda timing 2 ya. Ini pada puli ya, pada puli. Kemudian di puli ini ada celah ya, ada tanda titik ya, ada coakan ya. Karena apa ya, ini akan sesuai dengan apa? Ini di sini speed ya. Ini pasti akan pas dengan ini. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, maka di dalam cover timing ini ya. Dalam cover timing ini dia akan menutup begini ya. Di sini ya, maka sesuaikanlah ya. Berarti menunjukkan posisi di bagian dalam piston dari TMA, mekanisme kepada crankshaft dalam kondisi bebas di silinder nomor 1, berarti Anda bisa memasang distributor ya. Distributor itu apa? Untuk di dalam sistem pengapian untuk mendistribusikan sumber arus listrik ke masing-masing busi ya. Karena bekerja apa? Pada skala usaha. 10 derajat lagi bisa mencapai TMA, busi perhentikan bunga api listrik, sehingga secara logika udara dengan bahan bakar terbakar oleh letikan bunga api listrik dan menjadi daya dorong piston dari TMB menuju dari TMA menuju TMB. Berarti poros sifon bergerak 1,5 putaran. Pertanyaannya, berapa poros ekor? Berapa derajat? 1,5 putaran poros ekor di tahap ketiga di langkah usaha. Ya. Oke. Simak baik-baik ya materi ini. Jadi kalian belajar ya, harus paham, harus ngerti, sehingga tidak mudah untuk memahami secara logika ya. Jadi tidak ada kesan ditanya tidak menjawab, dikasih soal pengetahuan ya jelas bisa tidak akan nyontek ya. Ini kesalahannya pembiasaan nyontek yang menjadi para siswa dan siswi tidak percaya diri. Karena apa? Belajarnya cepat-cepat, belajarnya cek bahasa Sunda mah gusu ya, tidak perlahan pasti in detail, jadi tidak ada yang terlewatkan, sehingga satu materi tapi dipahami insya Allah tidak akan lupa lagi. Jadi
tolong kepada anak-anakku dimanapun berada, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, tidak hanya jurusan TKN, TDSN, TKJ, jangan pernah malu untuk bertanya ketika kalian tidak mengerti. Ya, tuh, jangan jadi beban ketika Anda belajar tidak mengerti. Tanyakan pada saat itu juga pada gurumu. Insya Allah pasti gurumu akan menjawab. Ya, jadi tidak ada miscommunication di dalam pengetahuan, di dalam praktek, sehingga menjadi penyebab kesalahan, sehingga menjadi penyebab ketidakpastian, sehingga menjadi penyebab tidak percaya diri. Hindari rasa tidak percaya diri, dan Anda belajar harus sungguh-sungguh, ya. Supaya apa? Dapat ilmunya, bertambah ilmunya. Bagi kalian yang hari ini tidak bertambah ilmunya, tidak belajar, berarti kalianlah orang-orang yang merugi. Ya, jadi dalam hari-hari kita tidak bertambah ilmu, kita termasuk orang yang merugi. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Satu part lagi ya. Oke. Tadi pertanyaannya, mesti menghentikan bunga api listrik. Faktor pendukung hidupnya engine itu harus adanya bunga api listrik atau listrik. Dari mana prosesnya? Saya ingatin, Anda pernah belajar di sistem pengapian konvensional, fungsi baterai, fungsi kunci kontak, fungsi ignition coil, ya. Kemudian fungsi kontak point, kemudian fungsi kondensor, ya, kemudian fungsi rotor, piring platina, vacuum addenser, centrifugal addenser, ya, kemudian rotor, kemudian kap distributor, lamen, kabel busi dan busi. Itulah adalah komponen sistem utama sistem pengapian konvensional. Oke, silakan Anda pakai dulu ya secara teori. Kalau udah, apakah jawaban Anda benar atau tidak? Ya, udah. Bagaimana prinsip kerja sistem pengapian konvensional? Udah dijawab? Coba. Jawabannya seperti apa ya? Oke, prinsip kerja sistem pengapian konvensional ya, bahwa sumber arus terdiri dari baterai. Baterai itu 12 volt. Dari mana sih baterai itu bisa menghasilkan 12 volt? Lihat pada kalian ya. Lihat di kutub negatif dan kutub positif. Itu sebelum mencapai kutub positif ada berapa sel baterai? Ya. Dari mana lihat sel baterai? Dari tutup untuk mengisi cairan elektron. Karena di situ ada sel baterai. Ya. Oke, kemudian yang memproduksi seperti itu adalah cairan elektrolit ya pada sel baterai. Ya, secara proses kimiawi ya itu kalau di selnya itu ada 6, bahwa dipastikan produk strumnya itu 12 volt lebih sekian. Ya, dari mana? Karena apa? Setiap sel baterai ya itu 20,3. Anda hitung aja kalian. 20,3 kali 6. Ya, lebih dari 12 volt. Kalau 2 volt aja, itu udah menjadi 12 volt. Ya, bagaimana proses terjadi sumber arus listrik atau energi arus listrik secara kimia? Saya ilustrasikan atau saya gambarkan ya. Oke. Ya, di dalam baterai, ya, perhatikan. Kalau di sini ada spidolnya tidak bersahabat ya, spidol tidak bersahabat. Oke, bentar ya. Oke, spidolnya nggak bisa ya. Saya logikanya ya, perhatikan ya.
Saya hitung aja pakai jari ya. Ilustrasinya pakai jari ya. Oke, di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Anggap aja jari saya itu 6 sel, ya 6 sel ya. Bagaimana terjadi lompatan ionisasi elektron ketika terjadi reaksi kimia? Proses ada charger, ada discharger, ya. Ya, perhatikan. Ya, makanya Anda harus belajar basic dasar sistem kelistrikan. Ya, mungkin sudah dipelajari ya di SMP atau di SMP lah bisa dipelajari. Oke, ini negatif, ini positif. Ya, terjadi reaksi kimia ketika mengeluarkan energi listrik. Ya, oke, ini untuk negatif. Kenapa ini jadi positif? Pahami, ya. Negatif, sel negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Benar nggak? Ya, nah itulah proses pemahaman tentang baterai ya. Makanya cairan elektrolit harus berada di level upper ya, batas minimalnya di lower ya. Ini kemudian diperiksa oleh apa? Kalau untuk tegangan pakai apa? Pakai, udah jawab udah. Jawabannya yang benar adalah ampometer. Kalau untuk mengukur berat jenis atau pH cairan elektrolit, udah dijawab? Jawabannya apa? Kalau benar, pasti jawaban Anda adalah hidrometer. Luar biasa. Baik, satu lagi. Tadi sudah mencapai langkah usaha ya. Berarti 1,5 putaran proses menghasilkan kalau satu terjadi pembakaran. Satu kali lagi adalah langkah buang. Ya, yang mana langkah buang ini? Ya, tadi pada saat langkah usaha filternya dari TMA menuju TMB, tapi pada saat langkah buang, karena untuk membuang sisa pembakaran emisi gas buang, ya, filter ini bergerak dari TMB menuju TMA. Ya, kartu mana yang terbuka? Jawabannya. Coba, kartu mana yang terbuka? Oke, sekarang saya berada di studio podcast saya pakai Aspa. Bagi kalian yang akan podcast, silakan berada di televisi. Ya, udah temukan jawabannya. Ya, Anda bisa mengasesmen sendiri. Kalau jawabannya benar, berarti kartu X. Ya, Anda kan sudah review dan bisa nilai sendiri. Nggak usah guru yang menilai. Anda belajar, Anda menilai sendiri, Anda koreksi sendiri, luar biasa. Ya, Anda sebagai pembelajar. Yang saya harapkan seperti itu. Ya, jangan belajar karena disuruh. Ya, jadi belajar itu menjadikan kewajiban buat kalian. Panggilan hati. Ya, oke. Yang keempat adalah langkah buang. Ya, yang mana langkah buang ini bisa bergerak dari TMB menuju TMA. Kartu tadi dia jawab ya, yang benar 100 watt. Ya, sehingga ketika pembakaran terdorong oleh gerakan piston dari silinder melintasi kartu bagian X, kemudian keluar ke mutlak. Ya, itulah prinsip kerja mesin 4 langkah melaksanakan struknya. 1 langkah hisap, 2 langkah kompresi, 3 langkah usaha, 4 langkah buang. Pertanyaan saya nih, satu lagi kuis nih. Ya, berapa derajatkah 2 kali putaran poros silikon di langkah buang? Ya, oke, saya jawab ya. Pasti saya yakin Anda manusia yang andal dan pemikir ya, luar biasa. Jadi Anda sudah bisa mengasesmen dan bisa menilai sendiri ya, tanpa gurunya menilai. Anda sudah jadi ya, tinggal jaga kedisiplinan Anda, perilaku Anda ya, baik di dalam ruang kelas kan ada SOP ruang kelasnya ya, untuk 5R. Kemudian di rumah tolong diterapkan ya,
sedikit demi sedikit sehingga Anda bisa melakukan 5R tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga, sehingga rumahnya ringkas ya, bersih, rapi, nyaman ya. Kita mulai dari saat sekarang ya. Saya berharap kepada kalian ikuti apa yang menjadi SOP di dalam belajar, bagi ruang kelas, dan ikuti jam-jam belajar dengan tertib, berperilaku yang baik, yang sopan, jadi siswa yang benar-benar punya attitude dan luar biasa, standar industri, dan menjadi kebutuhan industri, sehingga di masa depan Anda sukses luar biasa diterima di industri dan bisa bekerja sama dengan industri. Terima kasih. Saya Prodi TKR untuk melakukan pembelajaran ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.